SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dilapangkan hati-hati kita, dipermudah langkah kaki kita, ditenangkan pikiran kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjalan ke Masjid Jami' Makkah dalam rangka mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Makhul rahimahullah berkata, "Man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah." Barang siapa pergi dari rumahnya, berangkat dari kediamannya mencari ilmu, fahuwa fi tariqin ilal jannah, sesungguhnya dia berada di jalan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kebaikan kepada hamba, maka ada tandanya. Dan tandanya itu bukan diperbanyak hartanya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan ditambah anak keturunannya, bukan ditambah hartanya dan kesehatannya. Tapi jika Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, tandanya adalah Allah jadikan hamba tersebut senang untuk mendalami ilmu agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Ilmu itu tidak ada yang menandingi pahalanya. Karena seluruh ibadah di dalam Islam tidak bisa dikerjakan tanpa ilmu. Antum dikasih uang 500 juta disuruh berangkat langsung haji, kalau nggak pernah belajar haji ya nggak bisa. Antum suruh bayar zakat, nggak pernah belajar zakat, nggak ngerti prosentasenya berapa yang dikeluarkan, nggak ngerti haul, ya nggak bisa. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Karena seluruh ibadah dalam Islam nggak bisa dikerjakan tanpa ilmu. Maka dari itulah Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, ada perkataan bagus ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, aslu kulli khair huwal ilmu wal adlu. Pondasi dari seluruh kebaikan adalah ilmu dan keadilan. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi dari seluruh kejelekan adalah al-jahlu, kebodohan, wa zulmu, dan kezaliman. Jadi ilmu, keadilan ini pondasi semua kebaikan. Ilmu agar orang tidak tersesat, adil biar tidak mendolimi orang. Maka dari itu ikhwatal iman, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, wajib mencari ilmu, wajib punya ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa pengen bahagia di akhirat, wajib punya ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin bahagia di dunia dan di akhirat, wajib punya ilmu. Maka dari itulah kita harus bersyukur digerakkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Karena di situ pertanda Allah sayang sama diri kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini kajian kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah. Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedi adab-adab Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini kita sampai pada pembahasan adabul bai' wasyira', adab-adab dalam jual beli. Jual beli ini tidak bisa kita elakkan. Setiap hari kita mesti bersinggungan dengan muamalah yang namanya jual beli. Karena kita ini membutuhkan sesuatu, tapi sesuatu itu ada di tangan saudara kita. Dan gak mungkin saudara kita itu ngasih ke kita, atau kita gak mungkin pula merampasnya. Maka Allah syariatkan apa? Al-bai' wasyira', jual beli. Ya, siapapun profesinya mesti petani tetap jual beli, hasilnya dijual, betul?
Profesinya nelayan, ya tetap jual beli, nanti dapat ikan dijual. Betul? Profesinya sebagai apa lagi? Termasuk buruh, jual beli jasa. Jadi mesti kita akan melakukan dan bersinggungan dengan yang namanya jual beli, karena itu hajat manusia. Maka diatur dalam Islam. Maka di sana ada etika-etika, ada adab-adab yang harus dipahami. Jadi kita ini semua akan berjual beli, nggak harus pedagang yang punya toko. Karena kita juga beli, kan gitu kan? Betul apa enggak? Nah, berarti harus ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuat statement, la yadkhul fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Atau kama qala radhiyallahu anhu, la yadkhul fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh masuk pasar kami kecuali orang yang paham agama. Seandainya instruksi Umar yang diterapkan zaman sekarang, banyak orang yang tidak layak masuk pasar. Atau mohon maaf, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fiddin. La yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fiddin. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang paham aturan Islam dalam pasar. Ya, jual beli ini mesti ada intriknya, ada menyembunyikan aib, ingin cepat laris, pakai jalan pintas, ngurangi takaran. Oh, itu macam-macam. Banyak diatur dalam Islam. Dan diperhatikan oleh para khulafaur rasyidin setelah wafatnya Rasul. Bahkan Umar bin Khattab pernah menginstruksikan, membuat aturan kekhalifahan, tidak boleh menyampur susu asli dengan apa? Air. Pernah dengar kisahnya yang terkenal itu kan? Itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab perhatian. Orang pendekar menaklukkan Romawi, menaklukkan Syam. Orang-orang Romawi lari ke Konstantinopel, menaklukkan dan membuka Afrika. Mesir mulai ditaklukkan. Tidak hanya masalah itu, tapi masalah perekonomian ditata Umar ojo sampai perekonomian ini keluar dari aturan Islam. Tidak boleh ada kecurangan dalam jual beli. Maka Umar mengeluarkan peraturan tidak boleh nyampur susu dengan air. Dilarang tuh. Dan Umar radhiyallahu anhu itu kalau membuat peraturan, beliau melakukan monitoring. Monitoring apa? Monitoring dan controlling. Dipantau benar-benar ini berjalan nggak ini peraturan ini. Umar keliling. Zaman dulu ya, nggak ada CCTV, nggak ada pencitraan. Emang tuh benar-benar keliling. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjumpai di sebuah rumah dan mendengar percakapan antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Sang ibu berkata kepada anak gadisnya, "Wahai anakku, campurkan susu itu dengan air untuk kita jual besok di pasar." Maka sang putri ini berkata kepada mamanya, "Wahai ibunda, bukankah Khalifah Umar bin Khattab telah membuat peraturan tidak boleh seorang pedagang susu mencampur susunya dengan air?" Maka ibunya mengatakan, "Semua orang melakukan itu. Sudah, kerjakan." Dan Umar pun tidak tahu. Campur dengan air, Umar gak akan tahu. Maka sang putri ini mengatakan, seandainya Umar tidak tahu, maka Tuhannya Umar tahu. Siapa Tuhannya Umar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya perempuan gadis ini, kedengaran Umar bin Khattab membuat Umar ini takjub. Umar pulang ke rumahnya, anaknya Umar dipanggil sama Umar. Siapa anaknya Umar di sini?
Hah? Siapa? Abdul bin Mas'ud. Kok bin Mas'ud? Siapa? Abdul bin Umar? Bukan. Siapa? Asim bin Umar. Anaknya Umar itu banyak, Pak. Cuma yang sampean rohi cuma Abdullah bin Umar. Asim bin Umar dipanggil, wahai anakku Asim, datanglah ke rumah. Ke rumah ini ya disebutkan sifatnya, ciri-cirinya. Di sana ada seorang wanita pedagang susu. Dia memiliki anak gadis yang solehah. Datangilah dan lamarlah dan pinanglah dan nikahilah wanita itu. Akhirnya Asim bin Umar bin Khattab menikah sama siapa? Perempuan anak tukang susu itu. Lah nanti dari keturunannya Asim ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal, memenuhi bumi dengan keadilan. Pasukannya Umar bin Abdul Aziz sampai ke Perancis bagian selatan. Jenderalnya namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi, pendekar, menaklukkan negeri-negeri penuh dengan keadilan. Bermula dari seorang nenek yang menjaga halal haram. Ini penting. Nah, di antara cara terbaik atau di antara kiat memperoleh anak yang saleh adalah memberi makan yang halal. Makanya masalah jual beli diatur dalam Islam. Sampai-sampai Umar membuat peraturan, la yabi' fi suqina illa man tafaqaha fid din, atau kama qala radhiyallahu an, tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang paham agama, ngerti syarat rukunnya, nggak boleh riba, nggak boleh zalim, nggak boleh ada gharar, nggak boleh. Nah, itu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu lahmin nabata min syuhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka tempat yang pantas untuknya. Ya, hati-hati, Pak. Cari harta. Saya kenal seorang dulu kerja di tempat ribawi. Ini punya istri yang baik. Istrinya selalu ngomong sama suaminya, ayo papa keluar saja, tidak usah kerja di tempat ribawi. Namanya orang laki-laki banyak perhitungan, mikir rumah tangga, mikir anak. Tapi ya pada waktu itu masih belum keluar, sehingga hasil makan untuk anak, untuk istrinya ya dari uang riba itu. Ini istrinya ini setiap kali dulang anaknya, ngerti dulang anak, nyuapin anaknya selalu nangis istrinya, karena tahu ini harta haram. Setiap kali nyuapin anaknya nangis. Yang cerita ini siapa? Laki-lakinya, suaminya cerita ke saya. Ketika suami ini melihat istrinya setiap kali makan ngasih suapan ke anaknya yang kecil tuh selalu nangis, langsung akhirnya dia resign. Dan dia bisnis, dan alhamdulillah saya melihat Allah memberikan keluasan rezeki kepadanya sekarang ini. Penting. Kullu lahmin nabata min syuhtin fannaru aulabi. Setiap makanan yang atau setiap daging jasad yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah tempatnya. Dan jual beli ini mesti ada di sekitar kita. Kita jual, kita beli, kita profesi sebagai nelayan, dia jual ikan, kita profesi sebagai petani, ya jual gabah. Ya, tetap kita akan bersinggungan dengan jual beli atau kita yang membeli. Maka perlu kita belajar fikih atau adab-adab, bukan fikih ya, tapi adab-adab jual. Kalau fikih kan panjang nanti. Adab-adab jual beli. Apa saja adab-adab jual beli? Yang pertama, silakan dicatat yang nggak punya nggak punya kitab, usahakan punya kitab ya. Kitab ini sudah kitab aslinya tebel. Ini yang saya bawa PDF-nya bahasa Arab, tebel, tapi sudah diterjemahkan. Kalau nggak salah terjemahannya apa? Ada yang bawa terjemahan? Berapa jilid? 2 jilid. Silakan miliki kitab itu, bagus. Adab dari A sampai Z, semuanya adalah insya Allah. Termasuk adab jual beli. Nah,
Beliau mengurutkan dari abjad. Alif ba ta itu loh Pak. Nah sekarang kita huruf ba. Ahkamul bai atau adab bai. Apa artinya bai? Jual beli. Kita sekarang huruf ba. Ya, adabul bai, adab jual beli. Yang pertama para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-adab al-awwal, adab yang pertama, ijtinabu bai'il asya'il muharramah. Ya, adab jual beli yang pertama adalah menjauhi berjualan barang yang haram. Jadi orang kalau jual beli pastikan barang yang Anda jual dan pastikan barang yang Anda beli itu tidak haram. Kal khomer, jual beli minuman keras, wal muskirat yang memabukkan. Khomer itu apa sih? Khomer itu kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khomer. Zaman Nabi itu namanya khomer. Nah saya mau tanya zaman sekarang. Sekarang ada misalnya whisky. Whisky itu keharamannya karena dikiaskan dengan khomer, ataukah diharamkan berdasarkan nas Al-Quran? Saya ulangi, whisky itu keharamannya dikiaskan kepada khomer, ataukah whisky sendiri itu khomer? Whisky sendiri itu khomer. Jadi nggak pakai dikiaskan ya, memang whisky itu khomer. Pak maksudnya? Karena kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu apa? Khomer. Gak boleh jualan khomer, jualan minuman keras. Lah minuman keras itu dilaknat dari 5 segi. Antum catat ya ini ya. Minuman keras itu dilaknat oleh Allah dari, mohon maaf, 10 segi. Aku tadi ngomong 5 ya. 10. Khamar itu dilaknat dari 10 segi. Lu'inatil khamru ala asyrati aujuh. Khamar itu minuman keras, miras, dilaknat dari 10 segi. Apa saja? Yang pertama bai'iha. Mohon maaf, bi'ainiha, zatnya, barangnya, cairannya itu terlaknat. Bendanya. Wa asiriha, dan orang yang memeras anggurnya. Itu nomor 2. Yang nomor 3, wa mu'tasiriha, dan yang minta diperaskan anggur. Yang nomor 4, wa ba'i'iha, dan penjualnya. Yang nomor 5, wa mubta'iha, dan pembelinya. Yang nomor 6, wa hamiliha, dan distributornya, supirnya yang ngangkut itu kena juga. Wal mahmulati ilaihi, dan yang minta dibawakan kepadanya. Telepon, tolong kirim ini minuman keras ke hotel ini. Dia nggak ikut konsumsi, cuma dia yang minta untuk diantar, kena juga dia. Wal mahmulati ilaihi, dan yang dibawakan kepadanya. Wa akili samaniha, dan orang yang makan hasil penjualannya, yang meminumnya. Wasaqiha, dan yang menuangkannya. Berapa totalnya? 10. Jadi khomer, minuman keras, dilaknat dari 10 segi. Zatnya, yang memeras anggurnya, yang minta diperaskan untuknya, penjualnya, pembelinya, distributornya, yang minta dibawakan kepadanya, yang makan hasil penjualannya.
yang meminumnya dan yang menuangkannya. 10 kena laknat semua. Semua yang berkaitan sama khamr kena laknat. Na'udzubillah min. Jadi adab jual beli yang pertama adalah menjual harta atau menjauhkan diri dari menjual benda yang haram. Seperti khamr, wa dukhan atau rokok. Masih ada yang rokokan di sini? Jangan rokokan. Rokokan itu dilihat dari manapun jelek. Pertama, rokok, oke lah sudah, sepakat nih ahli dunia ini, para pakar-pakar kedokteran sepakat bahwa rokok itu membahayakan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dari sisi kesehatan, sepakat, ini sudah menjadi konsensus para dokter bahwa rokok itu memadorotkan. Kita belum pakai agama ini dari hukum-hukum yang pertama dari kedokteran. Sepakat. Ya, ahli kedokteran mengatakan rokok itu membahayakan. 1 itu. 2, dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi ini adalah salah satu bentuk pemborosan. Orang itu 1 hari, saya nggak tahu harganya, dan saya juga nggak boleh nyebut mereknya. Kalau bagi orang yang kecanduan rokok, kalikan itu gajinya berapa, kurangi rokoknya berapa, membakar, pemborosan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Tuh. Yang ketiga, dari sisi sosial mengganggu. Saya dulu pernah mondok, dan teman-teman saya yang rokokan sembunyi-sembunyi pasti nakal semua. Dan kalau sudah rokokan pasti nanti larinya malak. Bocah kecil itu malak teman. Dari sisi tarbiyah, pendidikan, rusak akhlaknya kalau masih kecil-kecil rokokan. Dan dari sisi agama, dari agama ada kaidah la dharara wala dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ustadz, kalau memang rokok itu dilarang karena membahayakan, kan asap kendaraan juga membahayakan Ustadz. Kenapa nggak dilarang orang pakai motor? Ya beda, kalau rokok kan dinikmati. Tidak ada orang menikmati asap knalpot itu, tidak ada. Ya. Wal majallat al khali'ah, dan tidak boleh juga menjual majalah-majalah porno. Wa khairiha, dan ini kalau disebutkan banyak ya. Intinya ini adab yang pertama, tidak boleh menjual benda yang diharamkan. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, ijtinabul buyu' al manhi anha, menjauhi jual beli yang terlarang. Kalau yang pertama tadi kan bendanya yang haram. Kalau yang kedua ini menjauhi model jual beli yang terlarang. Dan model-model jual beli yang terlarang itu banyak. Sudah sering dijelaskan sama ustadz-ustadz kita, Ustadz Amin Nurbaiz, Ustadz siapa? Ustadz Irwandi, Ustadz Arifin Badri sering menerangkan itu ke antum semua, dan insya Allah antum sudah paham. Contohnya banyak, diantaranya adalah menjual apa yang belum ia miliki. La tabi' ma laysa indak. Jangan menjual sesuatu yang belum kau miliki. Atau jual beli yang terlarang lainnya, jual beli yang di dalamnya ada sistem, ada gharornya, atau ada gamblingnya, ada judinya. Seperti membeli ikan yang masih ada di air. Kalau di tempat saya biasa itu, dan itu nggak boleh. Tambak gitu ya. Yang punya tambak malas lah nanti pakai ini, butuh tenaga, malas. Diapakan namanya itu? Bukan dibor, ditebas kalau istilahnya di tempat saya. Ngerti ditebas? Wes, iki saya beli aja ini, kira-kira 20 juta gitu. Nah, yang punya tambak wis tidak apa-apa, wis daripada capek nanti cari orang merek. Tahu merek dah?
merek itu panen ikan itu loh, yang pakai repot jelas noni ya. Sintini ngono lah. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena di situ ada gharar, nggak jelas. Itu nggak boleh. Nah, jenisnya banyak. Termasuk juga jual beli yang di dalamnya ada jujinya. Atau dengan jual beli yang di dalamnya ada sistem ribanya. Atau yang ada kedolimannya, ada penipuannya. Nah, ini intinya seperti itu. Ijtinabul buyu al-manhi anha. Menjauhi model-model jual beli yang terlarang. Kemudian yang nomor 3, al-adab as-salis, adamul mubalaghati fi taqdirir ribah. Tidak boleh ekstrim berlebihan ngambil untung, menggarong milik saudara muslim dengan meninggikan harga yang sangat luar biasa fantastis. Karena kita disuruh rahim, kita itu disuruh penyayang terhadap umatnya Nabi. Jangan melampaui batas yang luar biasa. Nah, ini nggak boleh. Fayambahi lil ba'i alla yubalik fi taqdirir ribah bal yatawassat. Tidak sepantasnya seorang penjual ya dia meninggikan harga yang luar biasa, akan tapi yang sedang saja. Fayakhudhu ribhan fi hududil ma'qul, maka dia mengambil upah yang dalam batas kewajaran. Ya, dalam batas wajar. Misalnya menjual jarum harganya 100.000. Oh iya, kebacut gitu kan. Kecuali kalau jarum emas ya beda lagi ya. Atau jual apa? Ya segitulah intinya antum tahu. Ah, itu biasanya memanfaatkan orang-orang yang nggak ngerti harga bisa. Datang orang desa ke kota, datang ke restoran, padahal ya biasa aja, bukan restoran yang pinggir jalan, ya warung lah, anggaplah warung. Anggaplah warung gitu aja. Berapa ini Pak? Satu soto Lamongan satu mangkok ini 200.000 Mas. Nah kayak gitu tidak boleh itu. Itu namanya ya ini yang dimaksud, ini nggak boleh kayak gitu. Nggak masuk akal. Ya. Kecuali kalau di restoran yang tempatnya luar biasa itu beda lagi, nih warung ya ngemper misalnya. Karena orangnya nggak tanya duluan berapa Pak harganya, 200.000 Mas. Ngapunten, pinten 200.000 Mas. Gak percaya orang kata saya. Ya, nah itu misalnya kayak gitu nggak boleh. Terlalu al-mubalaghah dalam mencari untung sampai nggak ada belas kasihan gitu sama saudara muslim. Nah jangan seperti itu. Yang nomor 4, al-adab ar-rabi', adab yang keempat. Nah, ini penting ini sering kita jumpai di pasar. Adamul i'tiyadil halbi litasrifi silah. Tidak membiasakan diri sumpah ketika jual beli. Ini sering ini ya. Sumpah Pak, demi Allah ini saya bagus barangnya ini. Yang bener Mas. Iya sumpah Pak. Berapa harganya ini? Oh ini 100.000. Ah mahal amat, 70 aja. Gak ada apa Pak, sumpah itu 70 itu golaannya gak ada. Sering kita lihat orang sumpah ya. Ini tidak boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa kasratil halifil bai." Hati-hati, jangan kamu kebanyakan sumpah dalam jual beli. Fa innahu yunafiq. Karena sumpah dalam jual beli itu memang bisa melariskan dagangan. Tsumma yumhiq, tapi akan melenyapkan keberkahan dari harta yang dihasilkan. Jadi jangan dikit-dikit sumpah ketika jual beli. Memakai nama Allah untuk melariskan dagangannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, silakan dicatat ini, hadis riwayat Imam Muslim. Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pada hari kiamat nanti Allah tidak sudi ngajak bicara dia.
Wala yanduru ilaihim, dan Allah enggak mau melihat dia. Wala yuzakim, dan Allah tidak menyucikan dia. Saya mau tanya, yang namanya manusia pasti punya dosa enggak? Pasti. Cuman karena Allah itu sayang, di akhirat disucikan, dimasukkan ke surga. Enggak ada orang putih bersih, enggak ada. Pasti ada kotorannya. Tetapi Allah karena welas asih, Allah sayang, Allah maafkan, dicuci. Tapi ada orang yang Allah enggak mau nyuci. Salah satu, ada 3 orang yang Allah tidak sudi mengajak bicara dia pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, Allah enggak mau melihatnya. Wala yuzakim, dan Allah tidak mensucikannya. Walahum azabun alim, dan baginya azab yang pedih. Ada berapa? 4. Allah tidak mau ngejak ngomong, Allah tidak melihatnya, Allah tidak mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. 3 orang. Yang pertama al-musbil, orang yang isbal, pakaiannya di bawah mata kaki. Ya, batas notok ya pas mata kaki, jangan di bawahnya. Masalah isbal ini penting ya jemaah. Sering saya sampaikan ya. Umar bin Khattab ini saya cerita ini, dan ini sudah sering saya ceritakan untuk menambah yang nggak tahu biar supaya tahu, yang sudah tahu supaya semakin melekat. Masalah isbal ini perhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sakit keras ditusuk seorang laki-laki majusi, namanya siapa? Umar bin Khattab ngimami sholat subuh. Di belakangnya ada para sahabat bersof-sof. Datang lelaki durjana namanya Abu Lu'lu'a al-Majusi. Dia membawa khanjar, membawa pisau bermata 2. Dia datang ke Sayyidina Umar bin Khattab dan menusuknya di perutnya, merobek perutnya, menusuk dan bersimbah darah. Terus orang yang nusuk tadi itu, Abu Lu'lu' itu keluar masjid sambil menusukkan pisaunya kanan kiri, sehingga banyak sahabat yang terluka, banyak sahabat yang berdarah. Khalifah langsung tersungkur, gak kuat, darah keluar itu. Terus setelah itu imamnya digantikan sahabat yang ada di belakang Umar. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf maju gantikan bacaannya siapa? Umar bin Khattab. Diperingan bacaannya karena khalifah bersimbah darah. Setelah selesai sholat, Umar dibawa ke rumahnya, ini bersimbah darah. Terus dikasih minum susu. Ketika diminumkan susu kepada Sayyidina Umar, ternyata susunya keluar dari perutnya. Karena dari yang sobek tadi itu keluar. Maka Khalifah Umar ini tahu bahwa ini sudah nggak lama lagi dia akan wafat. Maka dia minta tolong kepada anaknya, putranya Abdullah bin Umar untuk segera datang ke Aisyah. Wahai anakku Abdullah bin Umar, datanglah kepada istri Nabi Aisyah, tolong sampaikan kepadanya kalau Umar, jangan katakan Khalifah, tapi katakan Umar secara pribadi, minta izin kalau mati tolong dikubur di samping kedua sahabatnya, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Kan itu kan miliknya Aisyah, itu rumahnya Aisyah, kamarnya Aisyah, dan itu jatahnya Aisyah. Maka Abdullah bin Umar bergegas datang ke Aisyah radhiyallahu anha, menyampaikan bahwa Umar bin Khattab tertusuk dan dia minta disampaikan kepada Anda salamnya, assalamualaikum, dan mohon izin untuk jika wafat dimakamkan di samping kedua sahabatnya, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah mengatakan, wallahi aku berharap itu adalah tempatku kalau aku mati nanti, aku dikubur di situ. Tapi karena Khalifah Umar bin Khattab menginginkannya, maka aku relakan hakku. Paham jelas ya? Jelas apa enggak? Jelas ya? Akhirnya Abdullah bin Umar balik menyampaikan kabar itu bahwa Aisyah rela. Setelah itu Umar sudah sakit keras. Orang-orang berkata, ya Khalifah istahlif, wahai Khalifah, segera tunjuk siapa yang jadi Khalifah setelahmu.
Umar bin Khattab mengatakan, seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, langsung saya tunjuk, saya teken dia jadi khalifah. Tapi Abu Ubaidah sudah wafat. Karena Rasul pernah berkata, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Manusia yang paling amanah, paling jujur, Abu Ubaidah. Tapi sudah wafat duluan. Maka aku sebutkan 6 orang. Biarkan 6 orang ini nanti yang akan mikir dan bermusyawarah siapa yang jadi khalifah. Siapa 6 orang ini? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam. 6 orang. Di saat kritis seperti itu, bersimbah darah, detik-detik menjelang wafat, datang seorang pemuda ke Khalifah Umar bin Khattab, menjenguk dan memberikan roja. Absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Khalifah, engkau adalah orang yang dikabarkan Nabi masuk surga. Engkau dikabarkan Nabi bahwa kau mati syahid. Engkau yang memimpin negeri dengan adil. Bergembiralah, Allah akan memberikan surga kepada. Terus pemuda ini pergi. Nah, ini kan cerita yang sudah sering saya sampaikan ke antum ini kan. Pemuda ini pergi, ini khalifah dalam kondisi parah loh. Detik-detik kritis ini. Ketika Umar ini melihat pemuda ini keluar dari ruangannya, melihat pemuda ini ngelembrehkan pakaiannya. Ngerti ngelembrehkan? Bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Melabuhkan, menurunkan pakaiannya sampai ke tanah atau menutup mata kaki, di bawah mata kaki. Maka dalam kondisi seperti itu, Khalifah Umar bin Khattab berkata kepada keluarganya, panggil kembali pemuda tadi. Panggil kembali pemuda itu. Maka dipanggil, disuruh datang lagi. Di situ Umar bin Khattab berkata, ya bna akhi, wahai keponakanku, atau ya bunai, wahai anakku, irfa saubak, angkatlah pakaianmu. Fa innahu atqa li rabbika wa anqa li saubika. Karena itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Atqa li rabbika wa anqa li saubika. Itu kalau enggak hal yang penting, ngapain khalifah ngurusi kain itu? Itu menunjukkan penting bagi Umar bin Khattab. Jangan ma asfala minal ka'baini minal izari finnar. Apa saja sarung yang jatuh di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Barekan lo ya, awakmu iku kon angkat celonomu titik lho, gak mempengaruhi awakmu. Ganteng ya tetap ganteng. Gak kok nek naik titik terus jadi elek, enggak. Ya. Jadi kembali ke materi, ada 3 orang yang tidak dilihat Allah, tidak diajak bicara, tidak disucikan Allah dan baginya ada pedih. Yang pertama tadi al-musbil, orang yang isbal. Yang kedua al-mannan, orang yang ngungkit-ngungkit pemberian. Ngungkit-ngungkit pemberian. Ngasih orang tapi diungkit-ungkit, nyakiti hati orang yang diberi. Yang nomor 3 ini yang sesuai materi. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Jangankan sumpah yang palsu, sumpah yang benar-benar sumpah saja. Allah, sumpah yang benar-benar itu aja enggak sepatutnya. Gampang-gampang dan sering-sering apa? Sumpah dalam hal jual beli, apalagi kalau sumpahnya sumpah palsu. Sumpah palsu itu nggak bisa dikafaroi. Kafarot itu bagi sumpah yang benar-benar sumpah. Saya paham maksudnya. Saya ulangi. Perhatikan. Kalau saya berkata, ada orang, Ustaz tolong saja nanti datang. Iya insya Allah datang saya. Ustaz sing temen Ustaz. Iya demi Allah aku datang nanti. Kan saya ngomong sumpah ini. Betul apa enggak? Terus ternyata nanti aku ada udzur, padahal aku sudah ngomong sumpah tadi. Ternyata aku ada udzur, saya mau tanya, saya wajib bayar kafarat apa enggak? Loh kok menang iki lho?
saya bersumpah, ya, terus saya ngelanggar, bayar kafarat nggak saya? Hah? Saya bayar kafarat. Apa kafaratnya? Fakafaratuhu it'am asyarati masakin, ngasih makan 10 orang fakir miskin. Kalau nggak bisa, mohon maaf, atau ngasih pakaian au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Jadi orang kalau melanggar sumpah, ini benar-benar sumpah ya. Satu apa tadi? Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Kalau tiga-tiganya nggak bisa, baru puasa berapa hari? 3 hari. Kalau tiga-tiganya nggak bisa, baru puasa 3 hari. Itu kalau puasa bener-bener sumpah. Tapi kalau begini, dia bersumpah, demi Allah Pak Hakim saya tidak mencuri. Padahal dia mencuri. Dia bayar kafarat enggak? Enggak bayar kafarat. Oh, dia dosa, tobat sama Allah, banyak amal soleh. Kafarat itu kalau sumpah yang sungguhan, bukan sumpah yang apa? Dusta. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 ya. Wal munafiq sil'atau bil halifil kadzib. Ya. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Mas, ini harganya berapa, Mas? Ini 100 ini. 70 aja ya. Oh, enggak boleh. Masa 70 enggak boleh? Oh, enggak boleh Pak, sumpah demi Allah itu kulakannya aja enggak dapat. Padahal dia itu kulakannya 60.000. Lah, dia ngucap sumpah enggak tadi dia? Apakah wajib bayar kafarat karena dia dusta dalam sumpahnya? Dia enggak usah bayar kafarat, karena seandainya dia bayar kafarat pun percuma, enggak ngefek, karena dia sudah dosa besar. Berbeda dengan yang tadi itu. Bersumpah ternyata ada udzur enggak jadi. Nah, itu harus bayar kafarat. Oke. Itu nomor berapa itu? 4 ya. Sekarang al-adab al-khamis, adab yang kelima. Betul ya? Yang kelima, adamul ghish fil bai'. Tidak boleh curang, menipu dalam jual beli. Wadhalika bi an yabi'a syai'an fihi aibun, seperti menjual sesuatu yang ada aibnya, terus gak diceritakan aib ini kepada si pembeli. Jadi Rasulullah SAW pernah melihat orang jual makanan, terus yang basah-basah yang ada airnya itu ditaruh di bawah. Ya kalau sekarang ya misalnya jual buah, terus buahnya itu apa? Ya busuk, atau bahasa Jawa ini bosok ya kan? Ditaruh di bawah biar yang nggak kelihatan. Ditaruh yang bagus-bagus di atas. Itu kalau di negara kita ya kurang lebih seperti itulah. Jadi yang jelek-jelek taruh bawah, yang bagus taruh di atas. Apa kata Nabi? Afala ja'altau fawqa ta'ami hatta yarahun nas, tidakkah kau jadikan yang ada basah-basahnya itu ditaruh di atas sehingga orang bisa melihat apa kekurangan barang yang kau jual ini. Man khasya falaysa minni, barang siapa yang menipu bukan golongan. Bahaya itu. Makanya ada ucapan al-tujar fujar, para pedagang itu orang yang fajir. Karena mesti banyak gitu. Makanya tempat yang paling gak disenangi Allah apa? Hah? Pasar. Karena itu namanya pasar itu melengahkan, Pak. Ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Wa abghaduha ilaihi aswaquha, dan tempat-tempat yang paling Allah murkai, enggak Allah senangi itu pasar-pasar. Karena pasar ini tempatnya orang lupa sama Allah. Dan itu memang seperti itulah pedagang. Makanya dalam Al-Quran banyak jual beli itu yang disebutkan dalam konotasi yang negatif. Ada yang positif, tapi banyak yang negatif. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tidak cukup di sini, nanti ada lagi. Gimana?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik mimbar khutbah Jumat, ditinggal sama para sahabat. Karena apa? Karena datang saudagar, datang para pedagang, wataroku kakoimah. Mereka semburat keluar masjid dan meninggalkan Rasulullah khutbah Jumat loh. Bayang no, Rasulullah khutbah Jumat, terus wongi metu kabeh tuku barang karena ada pedagang lewat, melengahkan. Dan tempat yang paling dibenci Allah pasar. Dan memang riset membuktikan pedagang itu paling lebih tergoda untuk tidak bisa khusyuk. Beda dengan petani. Petani datang subuh-subuh atau datang ke ladangnya nandur tanaman, ya wis tawakal nang Allah, nek ana suketi dijebuki ini kan. Oleh piro wallahu a'lam. Siji pedagang ini Allahu Akbar, kalkulatornya muncul kabeh. Aku mangkulakan sakmene durung tak bayari lho iki Bang. Wah, seruwet. Iya toh? Mang sadurunge salat gak kepikiran. Wis wae salat kalkulator muncul kabeh. Aku mangkulakan sakmene, dituku sakmene. Ngerti badine piro ngerti. Aku kulakan 2.000 tak dol 5.000 pasti badine 3.000. Ero pisan. Nek barangnya rusak berarti rugi sekian, sudah tahu dia. Maka tergoda untuk nggak bisa nyaman. Beda dengan petani. Barang siapa menanam tanaman atau tumbuhan kemudian dimakan hewan, dimakan manusia, dimakan burung, tidaklah terjadi kecuali dihitung sedekah bagi penanamnya. Meskipun penanamnya mati, tapi pohon mangga yang ditanam masih hidup, dimakan codot, dimakan kelelawar, dimakan burung, dimakan tonggo, dimakan uang, wongnya wis mati oleh pahala terus. Tapi gak ono hadis yang ngomong ini. Barang siapa berdagang jual beli terus rugi dihitung sedekah. Ndak ono. Ono ndak? Ndak ono. Berarti bagus mana pedagang sama petani? Hah? Enggak juga. Aku ngomong ngono dikira terus petani lebih afdal ngono dah. Jadi Rasulullah pernah ditanya sing penting itu amalur rajuli biadi, seperti yang penting orang itu berdikari bekerja dengan tangannya sendiri. Mau jadi pemulung, mau jadi petani, yang penting dia dengan tangannya. Cuman memang petani itu banyak fadilahnya. Makanya di antara amalan yang jadi begini, antum coba lihat dalam surat Yasin sekarang. Surat Yasin ayat 12. Ya, surat Yasin ayat berapa tadi? 12. Sudah ketemu? Enggak, ini tentang masalah itu tanaman tadi. Saya ingin jelaskan agak melebar dikit nih. Dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala, perhatian, ini penting sekali ini. Penting sekali, perhatikan. Allah katakan wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa saja yang dilakukan oleh manusia. Wa atharohum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Perhatikan. Berarti menurut surat Yasin ayat 12 ini, yang dicatat itu enggak amal kita saja. Menurut surat Yasin ayat 12 ini, yang Allah catat tidak amal kita saja. Tapi apa tadi yang nomor 2? Sampean masuk gak hafal surat Yasin? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami catat amalan-amalan manusia dan kami catat bekas-bekas peninggalannya. Jadi yang dicatat gak amalan ini sampean tok, Pak, tapi apa? Bekas-bekas peninggalan. Sampean mati itu catatan gak berhenti. Jangan dikira loh orang terus mati terus polpen yang mencatat berhenti. Enggak. Kita mati catatan masih lanjut. Apa itu? Wa atharohum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kalau yang ditinggalkan yang baik-baik, terus tulisannya baik-baik. Lah di antara yang ditinggalkan yang baik-baik itu surat Yasin ayat 12, dan Allah catat
bekas peninggalannya, bekas peninggalan yang pahalanya ngalir itu ada 7, Pak. Diterangkan dalam hadis Nabi. Catat nih. Ini nggak ada hubungannya sama materi tapi nggak apa-apa kita sampaikan. Ada 7 hal yang bisa mengalir meskipun kita sudah mati. Catatannya masih berjalan. Apa saja itu? Ada 7. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang ngajari ilmu. Panjenengan habis kajian, dapat ilmu, pulang-pulang disampaikan ke anaknya. Anakku kalau makan tangan kanan. Karena kita tadi belajar adab-adab makan harus tangan kanan. Terus sampean mati, anak sampean ini sampean didik kalau makan tangan kanan terus. Sing mangan anak sampean, tapi sing oleh pahala sampean meskipun mati sampean. Karena asarnya peninggalan ini masih ada. Jadi jangan dikira terus kita mati catatannya berhenti, jangan dikira. Catatan masih lanjut. Sing duwe peninggalan elek ya tulisannya elek. Kalau peninggalannya baik ya tetap jalan yang baik. Yang pertama punya ilmu dan ngajarkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, au ajronahron, atau mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai. Mafhumu kholafanya, pemahaman terbaliknya berarti bendung sungai, menjadikan sungai mampet ya dosa gitu loh. Nang Surabaya itu hati-hati buang sampah itu loh. Ya, tapi alhamdulillah sekarang banyak yang ada apa? Sterilisasi ya. Gak boleh buang sampah. Jangan. Sungai itu manfaatnya banyak. Kalau mengalir bisa untuk pertanian, bisa diminum hewan-hewan. Ekosistem jalan bagus. Ya. Itu nomor berapa itu? Man ajronah, mengalirkan sungai. Yang nomor 3 ini penting, Pak. Ini penting ini. Au hafarobi'ron, atau membuat sumur, menggali sumur. Ini penting. Sampai ojo ndelok teko wong Surabaya. Daerah-daerah tertentu itu enggak ada air, Pak. Saya menyaksikan sendiri di tempat-tempat binaan kita itu enggak ada air. Saya sudah ngomong sama mereka, antum buat sumur, anak carikan dana di Surabaya. Ustaz, masalahnya bukan dananya, Ustaz. Karena kalau untuk sumur tok itu masih meskipun mahal, insya Allah bisa. Masalahnya tanahnya nggak ada, yang ada airnya itu nggak ada. Adanya dikuasai orang-orang Nasrani. Wah, kita untuk beli tanahnya saja supaya untuk apa? Kita belum ngomong sumur ini, masih ngomong apa? Tanahnya untuk kita bor itu atau kita itu nggak diperbolehkan sama mereka. Kalaupun bisa mahal, padahal cuma sumur lo butuh piro sih, berapa meter kan sedikit sekali. Alhamdulillah kemarin kita mulai proyek ini. Yang mau silakan gabung. Sumur, Pak, sampean mati sumur ini airnya dipakai wudhu, dipakai mandi, dipakai minum, pakai pertanian di tempat-tempat binaan kita yang terpencil. Wallah, demi Allah, pahalanya ngalir terus. Sampean ingat nggak? Ada seorang pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Masih ingat? Iku uwong hina sing ditulung yo hewan najis, Pak. Ngono kulo dimaafno Allah, disepuro Allah. Iki kanggo wong Islam, Pak. Gawe sumur, Pak. Ngombeni wong akeh kanggo wudu. Wallah pahala gede. Makanya Rasulullah mengatakan afdhalus shadaqah, bagus-bagusnya sedekah dengan air. Makanya sampean sering saya sampaikan ke teman-teman, kalau mau jalan masuk ke minimarket beli satu kartun gitu. Di tengah jalan ada orang yang kelihatan butuh, orang-orang yang kerja di pinggir jalan, antum turun kasihkan. Jangan remehkan sedekah dengan air. Ya, mulai dari diri kita. Jangan dianggap sepele ini. Ada seorang pelacur di antara pelacur Bani Israel. Dia berjalan, terus dia kehausan mengambil air di sumur, terus dia melihat seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Masih ingat kisah itu? Riwayat yang lain manusia laki, riwayat yang lain itu pelacur. Allah kasih maaf sama dia karena dia ngasih minum. Kasih minum, Pak. Beli satu kartun air minum, taruh di masjid, biarkan siapapun orang yang sholat ngambil air minum itu. Wallah pahalanya luar biasa. Dan saya punya proyek itu di daerah binaan kami di Lamongan Selatan, tempat kristenisasi dan sulit air.
Dan sekarang mulai jalan. Mudah-mudahan ada di antara antum tertarik dan bisa menjadi amal jari yang tidak terputus amalan. Terus nomor berapa? Sekarang nomor 4 yang akan saya sampaikan. Yang nomor 4, 1, 2, 3. Nomor 4, au ghorosa nakhlan. Nomor 4, orang yang menanam kurma. Ya kalau di Indonesia ya gak iso. Gak bisa nandur kurma itu. Bisa Ustaz itu tuh gak iso mah. Bisa gak iso. Karena di Indonesia itu ya iya tumbuh iso, tumbuhnya iso, tapi hasilnya maksimal tidak bisa, betul? Karena di Indonesia itu dilalui garis khatulistiwa, nggak ada angin yang menjadikan matang itu loh. Kalau di Arab ada soif, musim panas itu semakin panas semakin enak. Ya udan terus gak enak kurma. Ya gitu. Indonesia nggak ada kayak gitu, nggak ada angin dan hawa panas itu tidak ada sehingga kurang hasilnya maksimal. Nah berarti apa saja? Karena memang ada hadis lain, menanam tanaman. Sering saya sampaikan kepada teman-teman jamaah, kalau mbahmu, bapakmu, emakmu punya tanduran pohon mangga atau jambu atau apa, jangan ditebang. Itu masuk emakmu mati, mbahmu mati, pahalanya terus ngalir itu. Ustaz, tapi ini kita nggak ada yang ngambil buahnya Ustaz. Cuma dimakan burung, meskipun dimakan burung. Ini gak dimakan burung, tetapi dicolongi wong. Ya meskipun dicolongi wong, tetap pahala terus. Ngerti ya? Terus nomor berapa sekarang? Nomor 5, aubana masjidan, atau membangun masjid. Ah ini penting, bangun masjid Pak. Terus nomor 6, awarosa mushafan, atau mewariskan mushaf. Artinya ya bisa dalam makna yang luas, beli mushaf taruh di masjid, wakaf mushaf. Itu sama beli mushaf, perhatikan saya, datang ke toko buku beli mushaf yang terbaik. Jangan yang tidak terbaik, yang terbaik. Yang sampulnya bagus, yang tebel tidak gampang apa? Tersobek, yang hurufnya jelas. Beli, kasih di masjid. Orang baca per huruf sampean elok dapat pahala. Sampean mati tetap ikut diwaca wong oleh pahala. Nah, nomor berapa ini? Yang terakhir ya. Nomor 7. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan anak yang mendoakannya, meminta ampun kepada Allah untuknya. Berapa berarti totalnya? 7. Nah ini diingat-ingat. 7 ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Hadis ini adalah tafsir dari surat apa tadi? Tolong dijawab. Surat Yasin ayat 12. Ingat-ingat, kalau sampai baca surat Yasin ayat 12, ingat-ingat 7 hal ini. Kembali ke materi inti. Sekarang nomor berapa? 6. Al-adab as-sadis. Adab yang ke-6, an yazinal bai' wa yurjih. Seorang pedagang, penjual kalau menimbang harus benar-benar timbangan yang bagus, tidak menguranginya. Wah ini yang sering ini di YouTube itu sering itu di bagaimana teori-teorinya para pedagang nakal itu, ya kan? Kan ini ada ancamannya loh di Al-Quran itu. Orang-orang yang curang itu, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau menerima timbangan dari orang lain, dia minta dipenuhi, gak mau sedikit pun, minta penuh utuh. Tetapi sebaliknya, wa idza kaluhum, kalau dia yang nimbang atau dia yang menakar, yukhsirun, dia ngurangi. Gula yang aslinya 1 kilo jadi 9 on. Oh ini hati-hati. Wail itu tafsirannya ada 2. Wail yang pertama di mana halak, kebinasaan.
Saya ulangi ya, wail itu maknanya ada dua. Wail makna yang pertama adalah halak, kebinasaan, kecelakaan. Seperti fawailul lil musalli, wailul likulli humazatil lumaza. Wail makna yang pertama adalah halak, kebinasaan. Makna yang kedua adalah apa? Bir, sumur di neraka. Jadi neraka itu kan sudah jeglongan, itu ada jeglongan lagi. Ngerti jeglongan ya? Itu wail. Bagi orang yang curang dalam timbangan. Ini ya. Ya termasuk tadi itu loh Pak, nyampur apa tadi? Zamannya Umar tadi. Nyampur susu termasuk itu. Curang dalam curang. Jadi ini banyak Pak. Banyak. Kadang-kadang sing ngaji itu kadang-kadang tergoda di situ. Gak boleh. Ya, gak boleh ya akhi. Ya harus takut kepada Allah dalam jual beli. Apa gunanya dapat uang banyak kalau nggak barokah? Cepet enteke, nggak ono manfaatnya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Terus yang nomor 7. Nah, ini penting nomor 7 nih. As-samahatu was-suhulatu wal-linu fil bai'i wasyira. Hendaklah punya sifat samaha. Suka memberi toleransi. Samaha artinya gampangan, enak lah. Was-suhula, mudah. Wal-lin, lembut dalam jual beli. Enggak ngotot. Sing dari pembeli sing dari penjual dia ngasih harga terus ditawar sama pembeli, kurangi dikit Pak ya sudah Bu, tidak apa-apa. Nah, itu maksudnya samaha. Sebaiknya pembelinya juga gitu. Berapa ini Pak harganya? Lihat orang tua bawa barang dagangannya, ditanya berapa ini Pak, harganya 5.000. Ya sudah Pak, tidak apa-apa 5.000. Atau bahkan jadi 6.000. Mau kadang-kadang kita ini mentoloan. Tuku nang supermarket barang gede-gede mahal-mahal, ndak ono nawar. Ayo coba nawar nang kasir lah lucu. Enggak usah dikurangi tambah lucu. Tapi kadang-kadang ini saudara muslim dia dengan alat seadanya jualan ngono iku mentolo ditawar. Jadi dari dua pihak. Penjualnya ya harus samha, sahla, filuyuna, sebalik membeli juga gitu. Gampang lah intinya. Pinten niki kali dosona, nggih. Gak usah ditawar. Sebaliknya kalau dia jadi penjual, berapa ini Pak? 100.000 Mas. 90 Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Itu maksudnya adalah ini. Jadi hendaklah seperti itu. Orang itu gampang, mudah. Cuma mempersulit uang. Tapi sekarang ini banyak semboyan kalau bisa dipersulit, kenapa itu penting Pak. Jadilah hamba Allah yang memudahkan hamba Allah yang lain. Sampai duit jabatan apa wae, selama prosedural sesuai dengan tatanan, mudahkan, jangan dipersulit. Supaya kamu nanti di akhirat dipermudah Allah. Jangan memang ono wong tuh repot yo ono wong ngene. Ono wong yo repot yo ono. Gak enak blas muamalah karo wong model gini. Jadi wong sing gampang. Muamalah nggih, monggo. Ya. Pak, ini saya mau beli mobil sampean. Ini apa saja, wis gini aja sampean bawa dulu sudah. Sekarang terserah 2 hari sampean lihat enaknya mana, gak enaknya mana, sudah sampean bawa dulu sudah. Misalnya gitu. Tapi nek wonge sing jelas, nek wong gak jelas juga wis. Ya sampean lihat dulu diodono iki ben pernah apa yo di sini tapi tak perbaiki Pak. Ojo mikir iku rugi, untung. Diberkahi sama Allah. Nah gitu ya. Terus selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 8. Al-adab as-samin. Ijtinabu ma yusabbibul adawa. Nah ini penting. Menjauhi apa saja yang menyebabkan permusuhan dalam jual beli. Contohnya adalah ngeroyok pelanggane dulure. Misalnya saya beli barang di A, terjadi jual beli, tawar menawar sampai deal harganya 80.000. Paham?
80.000 mari kono ana wong liya. Oh, aja tuku rono nang aku ae sini nang aku ngene. Tak kei rego 70 barang luwih apik to kok. Nah, itu enggak boleh. Bisa dipahami ya? Enggak boleh. Ka'an yabi ar-rajul ala bai akhi, seperti seseorang menjual sesuatu yang sudah dijual saudaranya. Lagi proses jual beli. Berapa harganya? 70. Gak bisa ditawar lagi dah. Barangnya nggak bagus gini kok 70. Nggak bisa mas, mentok 70. Tiba-tiba toko sebelahnya, sini. Dapat berapa dari dia tadi? 70, barangnya jelek, wes gini aja. Barangku lebih bagus, harganya 60. Padahal sih proses diceluk ini. Nah ini nggak boleh. Tuh Islam tuh ngajari kita kayak gitu. Saking betapa Islamnya itu mengajarkan welas asih di antara umat manusia. Perhatikan. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu, dan janganlah saling berbuat najis. Wala tabaghadu, janganlah saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai' akhi, tidak boleh seseorang menjual atas jualan saudaranya. Maksudnya kayak tadi itu contohnya ya. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Atau najas itu begini Pak, kong kali kong. Ada penjual A dan ada pembeli B. Pembeli ini B. Untuk menaikkan harga, si A yang penjual ini kong kali kong sama orang lain, tawaran gonku, tinggikan harganya. Pak maksudnya enggak? Supaya pembeli-pembeli yang lain itu menjadikan dia sebagai apa? Patokan. Paham maksudnya? Ditinggikan. Padahal yang di kong kali kong tadi itu, Z tadi itu nggak ingin barang, nggak ingin beli, tapi sekedar nawar aja, terus harganya dia makan ditinggikan. Tujuannya nipu pelanggan yang lain. Nah itu nggak boleh dalam Islam. Ya itu nggak boleh dalam Islam. Nomor al-adab at-tasi', adab yang ke-9. Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa bai'ul khiyar. Dua orang yang bertransaksi jual beli itu dalam khiyar, masih boleh memilih lanjut apa urung selama belum terpisah. Ya. Jadi boleh, taroja'a itu boleh. Maksudnya diteruskan apa tidak boleh, berhak. Ya. Kecuali kalau bai'ul khiyar. Sini saman bawa dulu, nanti saman lihat-lihat lagi, nanti kalau ternyata pada cacat tidak apa-apa kembalikan lagi. Itu beda lagi kalau itu. Ya. Kemudian di sini dikatakan al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, dua orang yang transaksi jual beli itu dalam khiyar, boleh lanjut, boleh urung. Ya selama belum berpisah. Perhatikan, wa in shadaqa, kalau keduanya itu saling jujur, wa bayyana, saling menerangkan ini aib, wa burika lahuma fi bai'ihima, Allah akan memberkahi jual beli keduanya. Wa in katama, kalau dua-duanya saling menyembunyikan. Karena zaman dulu kan barter Pak, zaman dulu kan benda dengan benda, betul ya? Komoditas dengan komoditas, barter. Tidak mesti barang dengan apa? Uang. Zaman dulu kan gitu. Jagung sama padi misalnya gitu. Iya kan? Lah, wa in katama, kalau dua-duanya sama-sama menyembunyikan. Wa kadzaba, atau dua-duanya enggak jujur, bohong. Muhiqat barakatu bai'ima, Allah akan dihilangkan keberkahan jual beli mereka. Jadi harus jujur, enggak boleh menyembunyikan aib. Al-adab al-ashir, adab yang ke-10 yang terakhir. Setelah itu kita tanya jawab. Alla yahtakir al-bai' sil'atan muayyana, tidak boleh penjual menimbun barang. Nah ini penting. Kalau lihat ini barang lagi mahal, lagi murah-murahnya ditimbun dulu. Tujuannya nunggu apa? Harganya naik. Gak boleh, dan memang pemerintah juga melarang kayak gitu kan. Karena membuat gak seimbang nanti harga di pasar. Dan gak boleh, apalagi barang yang ditimbun itu hajatnya manusia. Gak boleh. Apalagi kalau ada peraturan dari pemerintah juga, gak boleh nimbun barang tertentu. Maka gak boleh nimbun. Dan ini sudah diajarkan Nabi. Ya, la yahtakir illa khati', tidaklah menimbun kecuali orang yang salah.
Nah ini ya, ada yang nimbun BBM, ada yang menimbun komoditas yang lagi langka dan seterusnya lah. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai bab tentang jual beli. Kurang lebih 1 jam lebih 20 menit saya sampaikan materi. Sekarang kita buka tanya jawab. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Ikhwan atau akhwat. Akhwat bisa melalui tulisan. Saya sarankan antum punya kitab ini ya. Kitab itu nggak mahal pak. Kitab itu murah. Ya sampai beli supaya kalau ngaji enak bawa kitabnya sambil tinggal nanti nambah-nambahi faedah dari ustadz. Sudah ada lengkap jadi bisa dimurojai. Jadi saya sarankan antum punya kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Hal min sa'ilin, ada pertanyaan? Silakan. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullah. Mama kita menjual sesuatu Pak. Belum. Kita sedang tahu ada informasi barang. Cuma kita bilang sama yang membeli. Kami lihat sendiri barangnya kayak begini, monggo. Tapi kita tidak menggunakan kelemahan barangnya itu. Maka itu perbolehkan. Oke. Bagaimana kalau kita punya barang, terus kita jual, kita suruh dia memeriksa, tapi kita tidak menceritakan. Apakah boleh seperti itu? Lihat hadisnya. Lihat hadisnya. Saya bacakan hadisnya tadi ya. Tadi hadisnya berbunyi, perhatikan. Wa in katama. Saya ulangi. Biar lebih pas kita baca hadisnya lagi. Fa in sadaqa, jika dua-duanya jujur, wa bayyana, perhatikan, wa bayyana, dan menerangkan. Jadi gak cukup jujur sopanane sama lihat, gak cukup. Tapi apa? Wa bayyana, menerangkan. Perhatikan, wa in katama, kalau dia menyembunyikan, dia gak menyembunyikan karena jelas kok di apa? Wa kadzaba, dan dia dusta. Kata menyembunyikan, ada aib nggak disampaikan, lagi nggak boleh. Jadi tidak cukup ditampakkan. Ini mobil ini sering kalau ini ada kelemahannya di sini misalnya, disampaikan aja. Justru jangan takut kalau orang itu ngerti, insya Allah malah seneng dengan dikasih tahu kayak gitu. Ini ada kelemahan pak, tapi ini insya Allah nggak masalah karena ini itu. Disampaikan aja. Insya Allah diberi Allah keberkahan dalam jual beli kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah benar ini. Biasanya bismillah, Ustaz ya. Sekarang sudah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di beberapa tempat sekarang banyak permainan capit boneka. Apa itu? Cek tak wajah saya, aku durung paham. Permainan capit boneka yang dimana kita hanya memerlukan uang Rp1.000 untuk bisa bermain. Sedangkan boneka yang ada di dalamnya pasti lebih mahal harganya. Apakah hukumnya hukumnya bermain permainan tersebut? Tolong satu orang menjelaskan. Capit boneka itu apa sih? Di dalam box itu banyak boneka, terus masukkan koin, terus ambil random gitu kan. Terus Kadang oleh, kadang enggak. Judi. Ya jelas lah gitu. Gambling. Apa bahasa Arabnya? Maisir. Enggak boleh. Kayak kolas barang zaman biyen gitu kan. Ya itu enggak boleh. Maisir. Judi. Saya beli 1.000, ya kan? Kadang dapat, kadang ada hadiah dompet, kadang dapat hadiah ini, misal gitu ya. Nah itu enggak boleh. Maisir. Judi tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam.
Jadi hukum al-aslu fil muamalati al-ibaha. Hukum asal muamalah boleh. Selama tidak ada yang mengharamkannya. Apa saja yang mengharamkannya? Satu, kedzaliman. Kedua, tipuan. Terus apa? Ada gharar, ketidakjelasan. Ada riba, ada kedzaliman. Selama unsur-unsur itu tidak ada, ya kembali ke hukum asalnya. Ada judi juga, ada jenis judinya juga. Karena judi termasuk yang menjadikan haram, menjadikan jual beli itu apa? Haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi, silakan. Monggo, silakan. Ye. Batasan larangan jual beli di masjid. Selain anak juga. Dari kemarin minta tolong teman untuk HOD melakukan ceknya. Nah, saya juga nggak tahu setelah saya kirim foto saya pas setelah kirim foto bertahu ternyata itu di salah satu masjid pemerintah di dalam rumah kadir sebelumnya. Nah, setelah itu pertanyaan dari Ahmad. Gigi siap. Ya terus. Mereka publiknya sekarang setelah kita. Nah terus ya memang ada untuk mana terus sampai sekarang saya belum berani menggunakan langkah kita. Nah seperti apa Pak? Iya, jadi jual beli tidak boleh di masjid. Masjid didirikan bukan untuk jual beli. Bahkan kata Rasulullah, kalau engkau melihat ada orang jual beli di masjid, maka katakanlah, doakan semoga tidak ada, semoga tidak untung, kan gitu ya. Semoga tidak untung perniagaan. Ya itu pertama dulu. Gak boleh jualan di masjid. Termasuk online. Gak mesti ono barangnya di masjid itu gak mesti. Termasuk online. Sampai transaksi di masjid. Ya meskipun gak ono barangnya. Tapi transaksinya di masjid. Bayar, menerima harga dan mengirim. Lah ini tidak diperbolehkan. Kalau sudah terlanjur secara keabsahan jual beli sah ya, wallahu alam sah karena terpenuhi syarat itu. Tapi ya tadi lebih baik kita hati-hati lain kali. Kalau sudah terlanjur ya kita istighfar yang banyak. Mungkin labanya bisa dipakai untuk sedekah atau sebagian disisihkan. Ya karena pada waktu itu belum ngerti misalnya, dan sekarang sudah ngerti dan nggak mungkin juga labanya dibuang ke tempat sampah kan nggak mungkin juga toh. Ya sudah bismillah istighfar yang banyak. Beramal soleh, banyak sedekah, semoga Allah maafkan. Tidak apa-apa, itu ya Allah. Ustaz, bagaimana strategi dagang Abdurrahman bin Auf supaya sukses? Wallahu a'lam. Saya kurang memahami betul gimana strategi Abdurrahman bin Auf secara khusus. Wallahu a'lam. Banyak sekali ya pertanyaan dari akhwat nih. Bismillah. Lebih tepatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana hukum membeli emas di butik emas? Karena sistemnya kita membayar apa ini? DP ya. Tetapi untuk mendapatkan atau menerima emasnya masih harus mengantri, menunggu nomor antrian. Jika emas tidak langsung diterima saat kita membayar. Jazakallahu khair. Intinya ya, wallahu a'lam bishawab, intinya az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah. Emas ketemu emas atau emas ketemu uang. Jadi begini, dalam riba itu ada berapa komoditas yang itu merupakan komoditas yang berlaku riba di dalamnya. Ada dua jenis. Yang pertama yang tergolong samaniyah, harga, dolar, rupiah, emas, perak, saham, cek dan seterusnya. Yang kedua ilahnya adalah apa? Makanan, ya kan? Atau timbangan. Contohnya padi, jagung, kurma, kismis. Lah, kalau satu jenis, satu ilah tapi beda jenis, misalnya emas sama dolar, dolar sama rupiah yang sama-sama satu ilah, yaitu barang berharga tadi itu.
atau yang makanan sama makanan, paham maksudnya? Maka itu berlaku, di sana ada syarat-syaratnya. Kalau barangnya itu berbeda jenis, emas dengan rupiah, emas dengan perak, emas dengan dolar, dolar dengan rupiah, maka syaratnya adalah yadan biadin. Ya, apa yadan biadin? Harus cash, tidak boleh kredit emas, tidak boleh. Ya, jadi idealnya jual beli emas itu kita ngasih duit, kita menerima apa? Barang. Bahkan kalau kita beli ke toko emas, harganya berapa Pak? Ini 5 juta Mas. Kita ternyata bawa uang 4.900.999 kurang 100 rupiah saja misalnya. Pak, ini nanti cuma tinggal 100 saja Pak. Besok ya saya bawa ke sini. Tidak boleh. Ente pulang dulu ngambil uang 100. Cash. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya jual beli komputer di mana penjual menunggu pembayaran dan pembeli dari pembeli karena khawatir pembeli tidak jadi beli. Setelah dibayar baru barang diambilkan penjual. Itu sudah milikmu apa enggak komputernya itu? Paham sih? Kalau komputernya itu milikmu, sudah ada di tanganmu. Tapi namanya orang kan enggak mau spekulasi, ngirimkan apa? Barang berharga ternyata nanti duitnya nggak nyampe, gimana? Maka dia mensyaratkan uangnya dulu, kalau uangnya sudah sampai baru dikirim. Ini tidak apa-apa karena ini karena komputer bukan komoditas yang ribawi. Paham nggak? Paham nggak? Maka nggak harus apa? Cash, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustadz mau tanya bagaimana adab kepada orang yang suka julid dan menyindir di status WA. Gak usah direken. Ya, gak usah direken ya. Dunia terlalu sempit, mikirin gunung-gunung gitu. Sudah ya. Bismillah. Yang lebih tepat Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mengirim barang kepada customer langsung atas permintaan reseller? Contoh pemilik toko A, B reseller, C customer. Jadi mengirim barang dari A langsung ke C, bagaimana hukumnya? Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan la tabi ma la yamlik. La tabi ma la tamlik. Jangan menjual apa yang bukan menjadi milik. Kecuali kalau memang itu statusnya jadi wakil. Ya, kalau jadi wakil tidak apa-apa. Jadi dia jadi wakil, saya tolong diizinkan untuk menjualkan barang dagangan ini. Oke, kamu silakan jualan aja, nggak apa-apa. Kamu wakilku, agent. Kemudian setelah nanti ketika ada yang beli ke dia ngambil dari di sini karena dia wakilnya, maka seperti ini tidak mengapa. Dan saya rasa ini juga sering disampaikan oleh asatid yang lebih paham daripada saya. Silakan ditanyakan lagi ke asatid yang lain. Sudah cubit boneka tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika menjual barang dengan harga ikut pasaran, tapi labanya bisa sampai 100%, apa boleh Ustaz? Tidak apa-apa jika memang itu sudah menjadi harga pasar. Sebenarnya nggak ada sih untuk ukuran harus 75%, harus 50%, tidak ada kayak gitu. Saya misalnya, saya kulakan 1.000, saya jual 2.000, kan 10%, 100% itu. Betul apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Jadi nggak ada syarat-syarat yang gitu. Syarat-syarat yang harus berapa? Nggak ada, kak ditentukan Nabi. Cuman ya ojo ngono yang ngono tapi ojo ngono. Ya itu tadi loh, cemiti dijual 500.000 misalnya gitu. Kalau cemiti dijual 2.000 ya wajar.
Jadi tidak mesti kalau 100% tidak boleh, itu tidak mesti. Coba antum kulakannya 1.000 dijual berapa? 2.000, itu sudah 100%. Masuk ini nggak oleh? Oleh, nggak apa-apa. Apalagi itu sudah menjadi harga apa? Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum rokok vape? Apa? Iya, boleh tak enggak itu hukumnya? Isinya apa sih itu? Aku gak pernah ngerasa tadi gak ero. Intinya ojo rokokan, Pak. Ya, Pak elektrik, gak usah rokokan. Misalnya orang ustad ngisi kajian sampai ngono kira-kira pantas kan? Enggak pantas toh. Kalau alam bisawab, ya janganlah. Saya nggak tahu isinya apa, tapi kalau mengandung hal-hal yang memadorotkan maka nggak boleh. Tapi isinya nggak memadorotkan, nggak pantas juga. Belaki tolabul ilmi, nggak usah. Wallahu a'lam. Ustadz, misal kita meminjamkan motor atau mobil, lalu ketika mengembalikannya mengisi bensinnya sepenuhnya, apakah ini termasuk riba? Apa nih sing riba? Apa nih sing riba? Nggak ada urusan riba. Mobil diselik, mobil bukan komoditas apa? Ribawi, nggak masalah, nggak ada masalah. Malah harusnya gitu, ya wallahu a'lam. Terus karepmu nyele mobil 60 km balik 60 km ngono ta? Ya gak mungkin ya. Mesti ada perbedaan, gak bisa dikatakan seperti itu. Jadi itu tidak termasuk kategori ribawi, ya wallahu a'lam. Ustaz minta tolong dijelaskan kembali poin 9. 9 tadi apa? Iya, jadi orang itu sebelum berpisah dari majelis itu bil khiyar. Boleh lanjut, boleh tidak. Misalnya, Pak, mohon maaf Pak, saya kok kayaknya nggak jadi Pak, mohon maaf Pak ya. Sudah terima aja. Pak maksudnya ya, selama belum apa? Berpisah. Itu termasuk adab. Dan samha, membiarkan orang itu mau, ya sudah Mas, nggak apa-apa, sudah. Nggak pakai, saya nggak apa-apa Pak, ganti rugi nggak apa, sudah nggak pakai ganti rugi nggak apa-apa, sudah nggak saya kurangi nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Jadi harus berlapang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kredit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kredit di bank konvensional. Apabila nasabah tersebut meninggal, angsuran belum lunas, tetapi angsuran di cover asuransi sehingga lunas, tetapi secara syar'i apakah masih menjadi tanggungan di akhirat? Kalau dilunasi ya gak punya utang. Mau dilunasi kok punya utang, ini sudah selesai. Cuman kalau transaksi tadi itu ada apa? Ribanya, ya kena dosa. Dosa tadi itu ketika melakukan. Misalnya pinjem 100 juta. Maka dia ngangsur, dan itu ngangsurnya itu otomatis nggak mungkin sama dengan 100 juta. Mesti 100 juta lebih kan? Itu dosa. Itu transaksi ribawi. Tapi kalau pertanyaannya, kalau sudah di cover misalnya kan, ya sudah cover ya sudah. Tapi itu tadi tetap apa? Bentuk ribawi, nggak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, jika membeli barang secara online, kita sudah sepakat KIP barang tersebut, sudah membooking barang tersebut dengan penjual, namun tidak lama kemudian barang tersebut telah dijual beli oleh orang lain dengan alasan pembeli lainnya lebih cepat untuk transfer uangnya. Hal ini menimbulkan perasaan kecewa karena kita sudah berniat membayar, tapi barang diberikan kepada orang lain karena lebih cepat membayarnya. Bagaimana hukum jual beli yang seperti itu? Ada kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim harus memegang perjanjiannya. Ada janji nggak tadi itu? Kalau penjualnya ngomong gini, sudah Mbak nggak pakai apa janji-janji, nggak, saya nggak, pokoknya siapa yang datang duluan ya saya kasihkan. Nah ini berarti gak ada masalah. Tapi kalau sudah ada janji, ya ini secara mudahnya kayak gitulah. Pak ini tolong jangan dijual ya, nanti saya kembali. Insya Allah
Bu, insya Allah 2 hari lagi saya datang membeli barang ini. Tolong dijaga ya, di-keep, jangan boleh orang beli. Oh tenang mas, ini memang untuk sampean. Ternyata datang orang lain, ngasih harga, bahkan harganya lebih mahal, terus dikasihkan orang lain. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim harus sesuai dengan apa? Perjanjiannya. Enggak boleh melanggar perjanjian. Termasuk ciri orang munafik. Jadi seperti enggak boleh. Ya, antara ikhwan, akhwat atau ikhwan dengan ikhwan lainnya nggak boleh kayak gini nih, ya. Wallahu a'lam. Afan di luar materi Ustadz, apakah kafaroh jima ketika haid? Kondisi haid tidak teratur dan sudah tidak keluar darah, tapi setelah jima darah keluar lagi. Ya kalau kayak gini kan kasusnya kan nggak sengaja ya toh. Insya Allah tidak apa-apa. Makanya perhatikan masalah haid ini penting. Bapak-bapak kudu ngerti haid. Yang keluar dari wanita itu, darahnya wanita ada berapa sih? Ada 3. Yang pertama darah haid. Harus ngerti ini, ya. Darah haid ini darah kebiasaan wanita. Ad-dam at-tabi'i lil mar'ah. Darah kebiasaan wanita. Dan biasanya wanita itu punya, mayoritas wanita itu punya siklus masing-masing. Ya, dan perhatikan darah haid ini merah kehitam-hitaman dan kental dan bau. Biasanya wanita punya siklus yang tetap sendiri-sendiri, berbeda satu sama lain. Ada yang 7 hari, 7 hari, 7 hari. Ada yang 8 hari, 8 hari, 8 hari. Ada yang 9 hari, 9 hari, 9 hari. Ada yang 3 bulan sekali dia haid, macam-macam. Lah, kalau wanita punya siklus tetap, ya sudah. Kalau orang punya siklus tetap seperti itu, kemudian setelah haid kok 3 hari lagi muncul. Kalau dia punya siklus tetap, maka 3 hari yang muncul setelah selesai masa siklus tadi itu, kemungkinan itu bukan darah, kemungkinan besar bukan darah haid. Misalnya 8, ternyata dilalah kata orang Jawa, ini hari ke-15 muncul lagi, kemungkinan bukan apa? Bukan haid, karena orang ini punya siklus tetap. Bisa dipahami? Orang yang punya siklus tetap seperti ini, 8 hari, ternyata dalam 8 hari ini, hari ke-4 bersih, total, tidak keluar apa-apa. 4, 5, atau 6 balik lagi ternyata. Keluar lagi. Karena memang ini masih dalam apa? Siklus 8 hari misalnya. Lah ini, sing dadi bapak-bapak, perhatiin omonganku, nek bojomu hari ke-4, ke-5 meskipun bersih total gak oleh dikumpuli. Itu statusnya masih masa haid. Ada yang tersumbat di situ. Masa haid. Dan gak boleh sholat, gak boleh wukuf, gak boleh apa? Tawaf. Gak boleh dikumpuli. Baca Quran khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tetap boleh. Dan itu insya Allah yang rajih. Begitu ya. Karena dia punya siklus tetap. Biasanya wanita kalau habis melahirkan, apalagi kalau pakai KB, itu berantakan siklusnya, gak karu-karuan. Paham? Lah kalau gak karu-karuan itu, kembalikan ke zatnya darah. Paham? Kalau darahnya itu encer, seger, merah, bukan darah haid. Tapi kalau darahnya itu apa tadi? Kental, hitam, merah, hitam, nah itu kemungkinan besar itu apa? Darah haid. Jelas gak? Nah, cuman tadi karena nggak tahu, dikira itu sudah bersih, ya semoga Allah memaafkan. Ya. Tapi lain kali dilihat kalau sudah punya siklus tetap jangan. Itu darah yang pertama, Pak. Darah yang kedua darah nifas. Darah nifas ini zatnya sama dengan darah apa tadi? Hukumnya sama, hukum darah nifas sama haid ini sama. Perhatikan. Apa sih darah nifas itu? Mas, apa darah nifas itu? Darah yang keluar setelah melahirkan.
Darah nifas adalah, kata beliau, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau kita pakai definisi seperti ini, darah yang keluar setelah melahirkan, kalau kita pakai definisi ini, berarti wanita kalau sudah pembukaan, ngerti pembukaan yang banyak jadi suami pasti paham ya. Pembukaan 1, pembukaan 2 untuk mau melahirkan loh. Kan kadang-kadang sudah keluar darah tuh. Betul apa enggak? Sudah keluar darah tapi bayinya belum keluar. Bisa dipahami? Dalam keadaan susah payah, ngeden, keluar darah. Berdasarkan definisi tadi, orang yang seperti ini masih wajib sholat. Masih wajib apa? Sholat. Karena darah haid kan darah keluar kalau bayinya sudah setelah melahirkan. Kalau ada kata-kata setelah melahirkan, berarti selama bayinya belum keluar, meskipun dia sudah keluar pendarahan dan macam-macam, tetap wajib sholat berarti. Bisa dipahami nggak maksud saya? Maka dari itu, saya lebih condong dengan ucapan para ulama yang mengatakan bahwa darah haid darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Paham? Artinya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin juga mengatakan orang kalau sudah hampir melahirkan, terus bayinya nendang-nendang, sudah kontraksi, keluar darah, dia sudah tidak sholat. Karena itu sudah dihukumi darah apa? Nifas. Paham maksud saya ini? Makanya yang lebih tepat, wallahu alam, darah nifas adalah darah yang keluar bisa karena apa? Persalinan. Bisa ketika, bisa sebelum, bisa sesudah. Jelas? Oke. Nah, darah nifas ini jumhur ulama wallahu alam bisawab mengatakan maksimal 40 hari. Minimalnya tidak ada. Minimalnya pokoknya kalau sudah bersih ya sudah. Habis melahirkan 20 hari bersih, nggak keluar apa-apa, ya sudah sholat dia. Jadi batas minimalnya tidak ada. Tapi batas maksimalnya berapa tadi? 40. Jadi kalau misalnya setelah melahirkan terus sampai 40 hari kok masih keluar, maka hari ke-41 darah nifas apa enggak? Boleh sholat enggak? Hah? Saya ulangi, jumhur ulama mengatakan darah nifas itu maksimal berapa hari? 40 hari. Jadi habis melahirkan sudah satu bulan plus 10 hari kok masih keluar, sholat apa enggak? Terperinci. Kalau pas selesai 40 terus menginjak 41, ternyata itu hari di mana siklus haidnya dia. Paham nggak aku ngomong ini? Berarti kemungkinan itu masih darah haid, meskipun bukan darah. Sudah jelas? Yang terakhir darah istihadah. Darah istihadah ini darah sakit. Darah yang encer, segar, merah. Lah ini tetap sholat, tetap puasa, dan tetap boleh dikumpuli. Tidak terkategorikan haid dan nifas. Begitu ya. Jadi intinya insya Allah tidak apa-apa ya, karena kan tadi belum tahu dan gak teratur gitu ya. Dan intinya ya hati-hatilah ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, apa ini? Bertanya adab jual beli yang menerangkan harga dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Sebagai contoh jual beli jasa yang berhubungan dengan kurs mata uang atau perubahan harga material. Barakallahu fikum. Ya tidak apa-apa selama sekarang misalnya sekian, besok jadi sekian. Karena kita kulakannya juga beda. Kemarin kulakan Lombok 1 kilonya 8.000, ternyata sekarang kulakannya jadi berapa? Macam-macam, kita nggak tahu ya. Saya nggak pedagang, nggak paham. Jadi intinya ya wajarlah harga berubah itu. Selama kondisi menyebabkan itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana sistem gaden sawah di Lamongan? Ustadz, seperti yang dipraktekkan di Lamongan, piye yang dipraktekkan aku gak ero.
Digadekan gimana? Kalau misalnya begini, wes mas aku tolong sampean pinjemi duit, wes sawahku tak gadekno wes, ngono kan karepe iki kan ya. Piro utangmu? 10 juta wes selama 1 tahun. Wes tak gadekno iki apa jenenge? Sawahku. Terus sawah iku mang ditanemi oleh sing minjemi duit, riba ndak boleh. Paham? Riba, biar cari untung dari itu. Akad pinjam meminjam itu akad tabarru'i, akad nulung. Kalau gitu ya sekalian aja, mas, saya sewakan sawah saya setahun, karuan, baru boleh. Paham nggak maksudnya? Saya sewakan sawahku 1 tahun 10 juta, selesai urusan. Berarti akadnya bukan pinjam meminjam. Akadnya apa tadi? Sewa, no problem. Tapi kalau sudah akad sewa menyewa, maka apa namanya, tidak boleh dimanfaatkan. Saya nggak tahu ya sistem gadenya di Lamongan sing ndi juga beda ya, Lamongan macam-macam ini. Nganku tambah, ada yang sawah, di macam-macam. Ya, tapi intinya kayak gitu, nggak boleh mengambil apa? Manfaat. Kalau ngambil manfaat namanya riba. Kullun, perhatikan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang di dalamnya ada keuntungan itu riba. Mas, saya pinjam duitnya mas, berapa? 5 juta, ya sudah. Nanti saya mengembalikannya 5 juta. Yuk gak bisa mas, saya mengembalikannya 5.500.000. Riba. Paham? Mas, saya pinjam duitnya berapa? 20 juta. Ya sudah apa-apa 20 juta. Ini gak pakai riba, yuk. Gak pakai riba, gak dosa riba, yuk. Gak oleh. Cuman aku pengen nikah karo adikmu. Nah, ini riba juga. Riba juga. Mensyaratkan itu maksudnya kan? Itu riba juga. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Jadi kalau akadnya pinjam meminjam, akad nulung. Kalau mau akad untung, sewa menyewa, jual beli silakan aja. Tapi kalau akad pinjam meminjam nggak boleh ada cari keuntungan. Ya, gitu ya, wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, orang tua saya mempunyai toko atau warung yang menjual rokok. Bagaimana cara menasihati supaya berhenti menjual rokok? Apakah ketika saya membantu berjualan dan ada yang membeli rokok, saya ikut berdosa? Jazakallah khair wa iyyakum. Ya intinya kalau orangnya beli rokok ya sama jangan ngeladeni. Ya. Jadi nggak boleh jual rokok, ya pelan-pelan disampaikan kepada ibunda kita, pelan-pelan dinasihati. Ya nggak bisa dipaksa, orang tua nggak bisa dipaksa. Nasihati pelan-pelan ya. Terus jangan putus asa. Dikasih masukan, dikasih ceramahnya ustadz-ustadz disampaikan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika saat bersedekah tetapi uang yang dipakai dari hasil tidak jujur seperti hasil korupsi, arti riba? Percuma, enggak diberi pahala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Hasil korupsi dibuat sedekah, enggak dapat pahala, dapat dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya bermuamalah dalam perdagangan dengan memberikan promo untuk pembelian tunai diberikan bonus Al-Quran. Apakah dibolehkan? Ya boleh-boleh saja ya. Kalau maksudnya mushaf Al-Quran kan ini kan ya. Kalau beli pakai tunai dikasih, insya Allah nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika menjual di bawah harga yang ditentukan oleh perusahaan? Kalau kita terikat perjanjian, harus ada kontrak, kita nggak boleh menjual di bawah perusahaan. Kok kita menjualnya di bawah perusahaan? Ya nggak boleh. Kalau sudah ada perjanjian. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam harus sesuai dengan akad perjanjiannya, nggak boleh mengingkari atau menyelisihi akad yang sudah disepakati. Ada pertanyaan lagi? Monggo.
Gimana? Kasihan dong, udah terlanjur beli. Terus gimana? Pertanyaannya apa? Ternyata orangnya nggak jadi beli. Iya gitu ya. Resiko perdagangan, Mas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang ini sudah sudah ikat janji, intinya al-muslimuna ala syuruti. Kalau dia sudah sama orang sama antara pemesan dengan orang yang open tadi itu sudah ada akad saya beli, terus dia ini membelikannya, ternyata dia ingkar, ya nggak boleh lah, merugikan, doror. Saudaranya mendapatkan doror di sini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan tanyakan ustadz yang lainnya, yang lebih paham daripada saya. Baik, saya kira cukup di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya harap antum punya kitabnya di pertemuan yang akan datang. Dan percayalah sama saya, insya Allah kitab itu bermanfaat. Dibaca anak kita juga dapat pahala. Yassarallahu umurakum. Demikianlah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.